Selamat pagi anak-anak. Bagus sekali. Semangat kalian pada pagi hari ini luar biasa. Pasti sudah sarapan. Siapa yang sudah sarapan? Angkat tangan. Semuanya sudah sarapan. Oke. Nah, yang kedua, ini Pak Guru kan kemarin berpesan untuk membawa bekal. Hari ini siapa yang membawa bekal? Angkat tangan. Oke, bagus sekali karena kalian sudah nurut-nurut sekali. Nah, tadi pas Pak Guru berangkat itu, Pak Guru melihat Mas Randy di pasar. Beli apa Mas Randy? Sate. Oh iya, Mas Randy bekalnya sate. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, silakan diulang Pak Guru ya. Oke, tangan ke atas, ambil bintang-bintang. Tangan ke samping seperti burung terbang. Tangan ke depan seperti orang berenang. Tangan lipat kaki, mari kita belajar. Yang memimpin siapa hari ini? Ya, Mbak Ratna, silakan. Bentuknya berdoa. Terima kasih Mbak Ratna, sangat percaya diri, suaranya sudah keras dalam memimpin doa. Anak-anak, ya Pak Guru lihat bangkunya ini sudah terisi semua, berarti hari ini kita 100% masuk sekolah. Nah, seperti janji Pak Guru kemarin, kita akan memeriksa kebersihan kuku. Silahkan bukunya diletakkan di atas meja ya. Bersih. Ya, ini masih panjang nih, jadi potong ya Mas Ataya ya. Bersih. Nah, di sini dilihat. Bersih. Ya, ini masih panjang, masih satu potong ya, kita ya. Bersih. Yuk, badannya masih potong. Kotor ini bisa dipotong ya. Oke, bagus. Nah, rata-rata dari kalian itu kukunya sudah bersih semua. Tapi masih ada beberapa anak yang kukunya hitam. Kira-kira habis bermain apa itu? Pasir. Nah, anak-anak pasir itu mengandung banyak kuman. Jadi usahakan kalau kalian sudah selesai bermain pasir itu dicuci menggunakan sabun. Jangan sampai kotorannya tertinggal di sela-sela kuku kalian. Itu banyak kumannya. Oke. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, silakan kalian berdiri dengan sikap siap dan sempurna. Sikap siap yang sempurna ya anak-anak ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sebentar, Pak Guru mempersiapkan lagunya dulu. Oke, sikap siap yang sempurna ya.
pada hari ini kita itu belajar tentang tema 4 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Sebelumnya guru akan bertanya kepada kalian. Nah, kemarin kan sudah belajar ya di subtema sebelumnya ini. Kalian tahu nggak jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja? Ya bagus, Mas. Hayati dan Hayati. Sip, bagus. Juga. Hebat. Berikutnya anak-anak. Jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Petani, tukang kayu, pengrajin bambu, peternak, nelayan. Bagus sekali anak-anak. Nah, semua jenis pekerjaan tersebut memanfaatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi terhadap pekerjaan tersebut jika sumber daya alamnya rusak? Ya bagus, nelayan tidak bisa menangkap ikan. Apa? Kurang keras? Tidak dengan? Terus tukang kayu tidak bisa membuat meja, kursi, jendela seperti itu ya. Kalau petani bagaimana? Ya bagus, petani tidak bisa menanam padi. Nah, seperti itu anak-anak, dampaknya ya tadi ada tukang kayu tidak bisa membuat mebel. Kemudian nelayan tidak bisa menangkap ikan, petani tidak bisa menanam. Nah, anak-anak pada hari ini, pada pagi hari ini kita itu belajar tentang pengontrolan penggunaan sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya atau pekerjaan yang ada di sekitar daerah kita ini. Nah, tujuannya anak-anak kalian itu mampu menyimpulkan jenis-jenis sumber daya alam yang dipakai. Nah, kemudian kamu dapat menyimpulkan usaha pelestarian sumber daya alam. Kemudian kamu dapat menganalisis dampak pelestarian sumber daya alam dan juga menganalisis dampak kerusakan sumber daya alam. Selain itu, kalian dapat mendesain itu membuat ya tabel upaya pelestarian sumber daya alam. Setelah itu kalian dapat menyimpulkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar ini. Kemudian kamu dapat menganalisis pekerjaan apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, kamu dapat menyajikan hasil dari berbagai bidang pekerjaan. Bagus. Nah, kira-kira setelah ini kegiatannya apa ya? Kita semua akan menonton sebuah video. Video apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu tidak? Tahu tidak? Tahu videonya kan? Nah, coba Pak Guru akan putarkan untuk kalian nih. Lihat ya. Di sini Pak Guru akan memutarkan video. Silakan kalian amati apa saja yang ada di dalam video tersebut. Nanti akan ada pertanyaan dari Pak Guru.
Dari video yang Pak Guru putarkan ini tadi, nah, Pak Guru akan bertanya ini, adakah nanti sumber daya alam yang ditampilkan dalam video tersebut? Apa? Bagus sekali. Anak-anak semua ini memperhatikan dari berbagai sudut ya. Tadi ada hutan. Kemudian setelah ada hutan, Pak Guru bertanya lagi, ada jenis pekerjaan apa yang memanfaatkan hutan dalam video tadi? Tukang kayu. Ya bagus, karena ini sebagai tukang kayu. Nah, anak-anak, kira-kira kalau hutan tersebut itu sudah rusak, ditebangi semua pohonnya, ditebangi semua, sudah tidak ada pohon-pohon, akhirnya hutan itu menjadi gundul. Apa dampaknya bagi pekerjaan tersebut? Tukang kayu tidak bisa membuat lemari. Ya, tukang kayu tidak bisa membuat lemari. Hewan-hewan juga akan mati. Nah, anak-anak, bagus sekali anak kalian dapat menganalisis dari berbagai aspek. Tetapi yang diminta dari aspek pekerjaan. Nah, bagus sekali yang dijawab Mas Yoga tadi. Tukang kayu tidak bisa membuat mebel, itu adalah dampaknya. Nah, anak-anak, kita akan melakukan kerja secara kelompok mengenai pengontrolan sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, kira-kira sebelum Pak Guru membentuk kelompok, kira-kira di sekitar sini ada tidak pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam? Kalau seperti dalam video tadi, tukang kayu ada nggak? Ada. Di mana? Di dekat sini. Bapaknya Yesus. Ya bagus. Bapaknya Yesus adalah pengrajin kayu. Coba lihat pintu seperti itu yang membuat siapa? Iya, Bapaknya Yesus. Hebat. Nah, kalau tidak ada Bapaknya Yesus, pintunya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada pintu, piye nanti? Ya toh? Nah, seperti itu. Ya anak-anak ya, sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk lebih asik lagi ya, untuk lebih asik lagi, kan ada berbagai jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Nanti masing-masing kelompok ini diberi nama jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Coba silakan dirembuk dulu. Petani Pak, sini Pak. Sini petani. Tukang kayu. Tukang kayu. Nelayan. Peternak. Ya, peternak ya. Oke. Ini labri kan kertas ya. Nanti bisa kalian tulis di sini. Misalnya di sini petani. Gitu ya. Nanti diletakkan di atas meja masing-masing. Oke. Peternak ya ini Pak. Ya, silakan bisa diberi nama. Oke, anak sambil memberikan nama pada masing-masing kelompok, silakan perwakilan yang lainnya maju ke depan. Pak Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar ini. Silahkan anak-anak di situ yang membuat papan nama kelompok silahkan dibuat. Kemudian anak-anak langkah berikutnya silahkan itu ada LKPD itu ada identitasnya diisi. Nama kelompok, nama kelompoknya sesuai kelompok kalian ya. Kalau petani tulis petani, nelayan ditulis kelompok nelayan gitu ya. Kemudian
nama anggota kelompok diisikan dengan nama lengkap. Bagus sekali Mas Randy, siap. Oke. Nah, silakan anak-anak. Itu LKPD ada petunjuknya, kalian baca terlebih dahulu bersama dengan kelompoknya. Ya, kalian silakan bersama dengan kelompoknya membuat kesepakatan untuk pembagian tugasnya masing-masing. Ya, silakan dibuat kesepakatan dulu. Ya, ada yang menulis, ada yang mengerjakan ini dan itu. Nah, oke, anak-anak silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ya, siap. Nah, seperti ini anak-anak. Bagus. Dalam LKPD itu ada berbagai tugas. Silakan kalian bagi tugas tersebut masing-masing dengan kelompok kalian. Itu statusnya boleh dilepas ya, nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini. Ya, bagus. Oke, silakan. Dan anak-anak Pak Guru hanya berpesan kepada kalian, silakan bekerja dalam kelompok, bagilah kerja kelompok kalian. Oke. Bagus jawabannya dari situ, cari kerjasama yang kompak sekali. Bagi ya dari situ ya. Masalah kesampingan caranya. Nah, nanti ini berat booking thing. Sip, bagus. Bagus. Dilengkapi ya dulu ya. Dulu ini masih kurang. Ya dilengkapi dulu, dilengkapi. Jangan tertunduk dulu Mas. Ini
dibuat menggunakan kalimat ya, jangan terburu-buru. Dan yang ini temanmu yang di sini belum selesai kok ya, diselesaikan dulu, tidak apa-apa, waktunya masih banyak. Nah ini ya dibuat kalimat seperti ini ya. Oke, ya ini masih kurang. Ini loh ya, bahan asalnya ini. Nah belum toh, silakan dikerjakan. Ini masih kurang ini ya, ditambahin dulu. Nah, terus ini loh mas, tulisannya yang dirapikan lagi, masa dia tidak bisa dibaca gitu, dan dia dirapikan ya. Iya bang. Ya. Bagus. Nah, ini juga mas. Dekat sekali. Dilihat ya maksudnya. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah, dikit lagi. Oke, bagus. Dikit lagi. Masih ada waktu. Nah, oke. Oh iya, kurang sedikit toh. Mas Yoga dan Mas Munawar dari kelompok petani kurang sedikit. Kelompok tukang kayu sudah? Selesai. Kelompok peternak? Sudah. Bagus. Kelompok nelayan? Sip, bagus. Sebentar ya, nunggu kelompok petani dulu. Sebentar. Oke. Nah, sambil Pak Guru menyiapkan ya. Nanti. Ya kelompok petani sudah. Oke, bagus. Anak-anak. Nah, jika sudah selesai semua, selesai belum? Selesai? Selesai? Selesai belum? Bagus. Karena semuanya sudah selesai, kita akan presentasi. Presentasi berarti kalian maju ke depan. Kamu menjabarkan apa yang sudah kalian kerjakan, hasil dari kerja kelompok kalian. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya bagaimana?
Oke, silahkan dirapikan dulu itu. Kalian boleh bangkit berdiri, keluar dari tempat duduknya, ya, karena kita akan bergoyang bersama. Ya, keluar dari tempat duduk, jaraknya jangan terlalu dekat. Mas Randy bisa maju lagi, maju ke sini, ya, maju ke sini, ya, sini. Kita, nah, Mas Haji di sana. Oke, maju lagi nggak apa-apa. Oke, sudah. Silahkan diperhatikan ya, diperhatikan di sini. Ya, nih, diperhatikan. Nih. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Udah semangat ya ini ya. Oke, kita ambil nafas terlebih dahulu beberapa. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Oke, dan untuk berikutnya kita melakukan ya, kira-kira kita mulai dari kelompok mana ya? Kita mulai dari kelompok tukang kayu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tukang kayu. Kelompok tukang kayu melakukan
sumber daya alam. 1. Hutan pelestarian sumber daya alam. 1. Melakukan reboisasi. 2. Menanam kembali sumber daya alam. 2. Petani pelestarian sumber daya alam. 1. Mengasih pupuk. 2. Menanam padi sumber daya alam. 3. Nelayan pelestarian sumber daya alam. 1. Memberi makan. 2. Merawat ikan sumber daya alam. 4. Tukang kayu pelestarian sumber daya alam. 1. Membuat yang rapi. 2. Memotong kayu sumber daya alam. 5. Memerah susu pelestarian sumber daya alam. 1. Merawat sapi supaya menghasilkan susu. 2. Memberi makan sapi agar sehat. Sekian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok dari tukang kayu ini telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, anak-anak, tugas kalian setelah ada yang presentasi yaitu memberikan tanggapan. Bagaimana? Silakan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Ya, bagus. Jawabannya ada yang sama. Apa tadi yang sama? Nomor 1, coba lihat ya. Oke. Hutan. Oh ya, bagus. Terima kasih kelompok petani telah memberikan tanggapan yang bagus. Ini pelestarian hutan. Yang pertama melakukan reboisasi. Yang kedua menanam kembali hutan yang gundul. Nah, anak-anak, reboisasi adalah menanam kembali hutan yang gundul. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya sama. Bagus. Oke, dari segi presentasinya bagaimana anak-anak? Ada yang mau dikomentar? Suaranya bagaimana? Ya, bagus, sudah percaya diri. Kenapa kau sudah percaya diri? Suaranya sudah keras. Ada lagi? Bagaimana dari sikapnya? Sudah bagus. Sudah bagus sih, bagus Mas Randy. Sekali lagi anak-anak beri tepuk tangan untuk kelompok. Yang kedua, pengambilan kedua, kita lihat dari kelompok peternak. Silakan kelompok peternak maju. Ya, silakan di sini yang rapi. Maju lagi, maju lagi. Ya, oke, silakan kelompok peternak. Pohon secara liar, menghukum yang menebang pohon di hutan
Oke, tadi kelompok dari peternak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapan. Oke. Masalahnya terlambat. Oh ya, tadi kurang konsentrasi ya berarti ya. Menambahkan air biar air tidak kering. Oke, untuk sumber daya alam yang apa itu? Angin. Oh iya, bagus. Jenis sumber daya alamnya yaitu lahan pertanian. Tadi apa? Sarannya apa? Menambahkan air biar tanah tidak kering. Tambahkan air. Coba lihat ya. Oke. Di sini. Oh iya, bagus. Terima kasih kelompok nelayan sudah menambahkan jawaban yang bagus. Jadi selain memberi pupuk dan menyirami tanaman itu bisa menambahkan air agar tidak kering. Bagus. Maka dari itu ya anak-anak ya, pada zaman sekarang ini kamu lihat di sebelah sawah itu ada sumur bor, ya toh, yang ada perangonnya ke atas itu. Nah itu fungsinya untuk apa sibelnya itu? Menambah Ya, untuk mengairi lahan pertanian. Itu adalah salah satu usaha untuk apa? Melestarikan sumber daya alam. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk nah, anak-anak, satu lagi anak-anak, silakan kelompok dari petani, kamu presentasikan yang ini ya, kerjaan yang ini. Oke, silakan. Yuk, coba, yuk. Sembilan dulu. Sip, bagus. Terus ini, sini lagi saja. Silakan dari petani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok petani akan membacakan presentasi yang telah kami diskusikan. Perkenalkan anggota kelompok kami, Suci, Amalia, dan Munawar. Pekerjaan bukan layu, barang yang dihasilkan, pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Bahan dasar, pohon atau kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Hayati, pekerjaan, memerah sapi, memerah susu sapi. Barang yang dihasilkan, susu segar, ultra milk, free sunset, dan lain-lain. Bahan asal, sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Hayati, pekerjaan, mencari emas. Barang yang dihasilkan, gelang, kalung, cincin, anting-anting. Bahan asal, emas atau berlian. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Non-hayati, pekerjaan, petani. Barang yang dihasilkan, buah-buahan dan sayuran segar. Bahan asal, bibit atau biji. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Hayati, pekerjaan, nelayan. Barang yang dihasilkan, ikan asin, sarden, nasi, dan lain-lain. Bahan asal, ikan. Jenis sumber daya alam yang digunakan. Hayati. Sekian bacaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih dari kelompok petani. Bagus sekali jawabannya. Sudah benar atau ada yang salah? Jawabannya sudah? Benar, bagus sekali. Bagaimana? Salah satu kelompok yang ternyata tawa. Salah bersumur-sumur. Ya, tadi Itu Pak, agak lama. ya bagus. Tadi sudah dikatakan karena salah satu kelompoknya ada yang tidak Percaya diri. serius, kurang percaya diri.
bisa ditingkatkan lagi untuk kepercayaan dirinya. Ayo malah pertama Mas Penawar. Oke, silakan. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk dari pekerjaan kalian itu yang sudah kalian kerjakan itu, nah, semua jawaban itu sudah benar, hanya perlu ditambahkan lagi. Maka dari itu anak-anak, Pak Guru membawa atau Pak Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Coba kalian disimak videonya baik-baik agar kalian lebih memahami materi tersebut. Materinya apa? Pengontrolan sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Oke, silakan ya. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Syafira Azraini. Di sini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 4 tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari mikroorganisme. Selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Silakan. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam hayati. Biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada tanah, ada air, ada udara, ada sinar matahari, dan juga ada hasil karbon. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut habis dimanfaatkan. Contohnya ada air, ada tanah, ada udara, dan juga ada tumbuhan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan atau dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama mineral logam, yaitu ada emas, ada perak, ada besi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada batu-batuan, yaitu ada batu kapur, ada marmer, ada intan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sumber energi, yaitu minyak bumi, ada batu bara, ada tenaga surya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada upaya atau cara melestarikan sumber daya alam. Silakan diperhatikan. dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang hutan sembarangan.
melakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang gundul. Yang ketiga yaitu menanam tumbuhan bakau di daerah pantai untuk mencegah abrasi. Yang keempat, membuat terasering, yaitu membentuk tanah menjadi bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu melestarikan sumber daya alam kita. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video pembelajaran kita yang untuk menguatkan materi kalian. Jadi kalian sudah tahu tadi jenis-jenis sumber daya alam, kemudian bagaimana upaya pelestariannya, ya toh? Nah, sudah toh? Maka dari itu dalam pekerjaan kalian ini sudah banyak yang benar, anak-anak. Bagus, sudah bagus sekali, anak-anak. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita sampai hari ini, Pak Guru memberikan kesempatan kalian bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Juga? Oh, hutan yang terluas di Indonesia, bagus. Hebat sekali juga pertanyaannya. Nah, anak-anak, di Indonesia itu terdapat 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, di antara 5 pulau tersebut, hutan terluas di Indonesia itu terletak di Pulau Kalimantan. Ya, maka dari itu, jika hutan di Kalimantan itu sudah rusak akibat ditebang secara liar, maka Indonesia sudah tidak memiliki populasi hutan lagi. Akibatnya apa? Terhadap pekerjaan pengrajin atau tukang kayu tidak bisa membuat mebel. Maka dari itu, anak-anak, kita harus menggerakkan yang namanya reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Bagus, terima kasih Mas Yoga. Nah, berikutnya Pak Guru memiliki soal evaluasi, anak-anak ya. Nih, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Nah, sini Pak, berbuka ya. Selamat kerjakan. Ya, ya, silakan. Anak-anak, kalian langsung dikerjakan di situ saja, karena di situ sudah diberikan tempat untuk kalian mengerjakan. Oke. Yang kedua, anak-anak, jawablah menggunakan kalimat. Kalian sudah kelas 4, silakan buat jawaban panjang, bukan jawaban yang pendek lagi. Oke. Silakan Pak Guru beri waktu kalian untuk mengerjakan. Waktunya berapa menit, Pak? Ya, waktunya masih 7 menit lagi.
Ya betul, dikerjakan sendiri ya. Ditutupi jawabanmu. Nah, ditutupi betul. Mantap Mas. Tutupi masih jawabannya. Anak-anak, sudah selesai belum? Terima kasih. Minta tolong satu orang dari perwakilan kelompok untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini aja. Ya? Kalau nanti aja. Terus, terima kasih anak. Jawabannya sudah Pak Guru terima semua ini, ya, untuk soal evaluasi. Nah, Pak Guru baca ya, acak saja ini. Ya, bagus. Oke. Ini ada jawaban dari Mas Randy ini, uraian dampak kerusakan hutan bagi makhluk hidup. Ya bagus. Mas Randy sudah menjawab dengan lengkap ini sebuah kalimat yang luar biasa menggunakan bahasa yang baku. Ini dari Ratna, kesimpulan dari bacaan tersebut. Ya bagus, sudah tepat ya Ratna ya. Sudah menggunakan maksud. Nah, Pak Guru sudah membaca beberapa, ternyata jawabannya sudah benar, sudah baik sekali. Oke, nah Pak Guru akan bertanya kepada kalian semua yang ada di sini. Tanya dulu ya. Kita tadi belajar tentang apa sih? SDA. Ya, pengontrolan sumber daya. Dan juga jenis pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Bagaimana cara kita mengontrol agar sumber daya alam tidak rusak? Nah, adakah pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam? Ada. Apa saja sih? Tani, tukang kayu, Layan. peternak, nelayan, seperti itu. Apa? Perajin bambu, bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, ulang lagi nih. Misalnya hutan ya. Hutan itu sudah gundul. Pekerjaan apa yang memanfaatkan hutan? Tukang kayu. Tukang kayu. Bagaimana pekerjaan tukang kayu jika hutannya sudah gundul? Kita bisa membuat Ya bagus. Tidak bisa membuat lemari. Sekarang laut ya. Pekerjaan apa yang berhubungan dengan laut? Nelayan. Kalau terumbu karang itu dibuang, rusak, ikannya sudah pada mati, bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan nelayan? Kita nelayan katanya. Ya, nelayan tidak bisa menangkap ikan. Itu ya anak ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita dari ini, kamu juga bisa mengetahui, menyimpulkan dan menganalisis. Serta kamu tadi sudah membuat tabel dan sudah menyajikan di depan dengan percaya. Hebat, 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 hebat. Siapa anak hebat bilang saya? Siapa anak cerdas bilang saya? Siapa anak hebat? Siapa anak cerdas? Siapa anak hebat bilang saya? Sekali. Sip. Nah, anak-anak
bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang membuat kamu senang? Bisa ketemu sama teman. Teman-teman, bekerja sama teman-teman. Bisa bisa Ya, bertemu dengan Pak Guru. bisa belajar lagi. Belajar dengan kelompok ya anak-anak ya. Oke, Pak Guru akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan saat presentasi? Apakah kalian merasa percaya diri? Percaya diri. Masih ada yang tidak percaya diri? Ya, masih ada. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Pak Guru yakin bahwa besok anak-anak kelas 4 itu akan lebih percaya diri. Bagus. Nah, anak-anak, Pak Guru punya pesan kepada kalian nih. Tanah, air, udara itu merupakan sumber daya alam yang diwariskan bagi kita semua. Kita bisa menggunakan dengan bebas. Kemudian bumi menyediakan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu pengen buah, ada pohon pisang, tinggal diambil. Kamu pengen singkong, tinggal dicabut. Kamu pengen beras, ya tinggal ditanam. Nah, itu adalah berbagai macam sumber daya alam. Kemudian menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan SDA. SDA itu apa? Bagus, sumber daya. Nah, marilah merawat lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Contohnya kita setiap hari Jumat itu ada yang namanya Jumat sehat dan Jumat bersih. Jumat berkami oleh salah. Nah, ini Jumat sehat dan Jumat bersih. Setelah senang kita membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah upaya kalian untuk merawat sumber daya alam. Nah, anak-anak, seperti itu ya. Sudah bagus sekali kalian. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak, kenapa? Sudah? Padahal Pak Guru mau bilang, kamu bertanya-tanya. Kalau tidak ada ya sudah. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Diakhiri dengan berdoa. Siapa yang bertugas? Nah, oke. Tangan. Bentar. Itu lihat teman-temannya itu sikapnya apa masih sudah rapi belum? Sudah rapi belum sikapnya? Sudah rapi? Rapikan dulu rapi. Oke, siap. Nah, oke, Mbak Ratna bisa dimulai. Waalaikumsalam anak-anak. Ya, habis ini kalian boleh istirahat. Ingat ya anak-anak ya, kalau jajan buang sampah di tempatnya. Jangan misalnya kamu beli somai yang plastik terus di plastik kamu makan plastiknya terus kamu buang sembarangan, berarti kamu tidak melestarikan sumber daya. Buang di tempat sampah. Anak-anak silakan boleh istirahat. Terima kasih.